Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia dengan NIM 125520048 dari kelompok 5 CA Batavia 2025. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi lengkap berikut: implementasi, nama ketua umum dari awal sampai sekarang, nama tim kaderisasi, penjelasan wawancara baik angkatan maupun BPH, apa yang kita dapat dari wawancara tersebut. Lalu yang kelima, penjelasan selama mentoring, apa yang kita dapat dari mentoring. Untuk poin yang pertama, di situ kita mendapatkan materi dari Bang Kevin selaku ketua umum. Kita diberikan materi tentang sejarah UKM Batavia dan juga materi tentang organisasi. Jadi sejarah UKM Batavia itu didirikan tanggal 19 September 2019. Lalu Batavia itu UKM untuk mendalami kebudayaan Betawi yang dimana memiliki visi sebagai wadah mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Jabodetabek maupun luar dengan berlandaskan kebudayaan Betawi. Nah, terus kita dijelasin juga sama Bang Kevin waktu itu, apa sih makna logo Batavia ITERA. Pertama itu ada warna hitam dan putih yang menandakan kalau Batavia itu netral, siapapun bisa masuk ke dalamnya. Lalu ada logo Monas dan juga siluet perkotaan, itu merepresentasikan kota Jakarta. Dan juga bacaan Institut Teknologi Sumatera serta logo ITERA di sini itu menandakan letak keberadaan. Lalu kita dijelaskan juga tentang organisasi, yaitu wadah yang menampung sekumpulan orang yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Kita juga dijelasin sama Bang Kevin tentang 4 departemen yang ada di UKM Batavia. Yang pertama itu ada departemen PSDA, di mana divisinya dibagi menjadi 2, divisi kaderisasi dan juga divisi seni budaya. Lalu ada departemen internal, di mana ada 2 divisi juga, yaitu divisi harmonisasi dan juga divisi inventaris. Lalu ketiga ada departemen eksternal. Departemen eksternal itu mempunyai 2 divisi, yaitu divisi pengabdian masyarakat dan juga hubungan masyarakat. Lalu yang keempat ada departemen Menkominfo. Juga ada 2 divisi, yaitu divisi PDD dan juga desain kreatif. Lalu di minggu kedua kita mendapatkan materi dari Bang Fatur dan juga Bang Iksan. Di sini kita diberikan tentang etika, moral, dan juga kepemimpinan. Jadi, apa sih etika itu? Etika merupakan sistem nilai yang digunakan dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan kalau moral, itu adalah pedoman atau ajaran yang menjadi pegangan seseorang dalam berperilaku. Lalu kita diajarkan tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu apa sih tugas pemimpin itu? Tugasnya adalah mengarahkan anggotanya, membina untuk meningkatkan keterampilan, memberi petunjuk, nasihat maupun petuah. Lalu ada 2 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter dan juga demokrasi. Lalu di minggu ketiga kita mendapatkan materi pengimplementasian kepemimpinan dengan cara pemilihan ketua angkatan. Dalam rangkaian ini diadakan pengimplementasian yang bertujuan untuk mendapatkan calon ketua angkatan yang dapat membawa angkatan menuju ke arah yang lebih baik. Proses ini dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh seluruh anggota calon Batavia 2025. Lalu di materi minggu 4 kita juga melakukan pengimplementasian dari materi-materi yang sebelumnya sudah diajarkan kepada kita, yaitu materi sejarah UKM Batavia, kepemimpinan, organisasi, dan juga etika dan moral. Jadi dalam rangkaian ini kita mempraktikkan kepemimpinan, etika dan moral, serta organisasi post to post. Jadi bagaimana sih cara mengimplementasikan organisasi dan juga sejarah UKM Batavia pada rangkaian kali ini? Kita dibagi menjadi kelompok, lalu di tiap kelompok kita harus melatih diri kita sendiri untuk tanggung jawab antar anggota, melatih kerjasama tim, dan juga melatih bagaimana kita mengambil keputusan saat kita menghadapi tantangan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan kepemimpinan pada rangkaian kali ini? Dari tiap anggota kelompok harus ditunjuk 1 pemimpin, dan juga bagaimana cara kita mengimplementasikan etika dan moral pada rangkaian kali ini. Di sini diimplementasikan dengan cara kita harus berani menegur orang yang melakukan kesalahan, maupun dalam tutur kata, sikap, cara berpakaian, dan juga perilaku mereka. Tidak memandang usia. Lalu rangkaian ditutup dengan penyematan slayer dan juga ID card. Di sini berfungsi sebagai penanda bahwa kita adalah calon anggota Batavia 2025 dan juga sebagai identitas atau pengenal diri kita masing-masing.
Di minggu kelima kita mendapatkan materi kuliner khas Betawi yang dibawakan oleh Bang Alvin. Apa sih kuliner Betawi itu? Jadi kuliner Betawi adalah makanan dan minuman khas suku Betawi, yaitu orang yang tinggal di Jakarta. Lalu ciri khas makanan khas Betawi itu, yang pertama, makanannya gurih dan terasa rempahnya, menggunakan bahan-bahan lokal seperti santan, kelapa, ikan, daging, dan juga sayuran. Lalu banyak diolah dengan cara digoreng, dibakar, dimasak dengan santan. Lalu kita diperkenalkan dengan makanan-makanan khas Betawi, diantaranya adalah kerak telur, soto Betawi, pir peletok, roti buaya, nasi ulam, kue cucur, dan juga putu mayang. Lalu di minggu ke-6 kita diberikan materi organigram. Organigram atau BPH yang merupakan struktur inti dalam UKM Batavia yang berperan sebagai pusat koordinasi pengendalian arah kebijakan. Peran utama BPH itu ada 4, yaitu kepemimpinan dan organisasi, manajemen administrasi dan keuangan, penguatan identitas dan profesionalitas, serta sinergi dan juga kolaborasi. Lalu BPH inti itu terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, bendahara 1, sekretaris umum, dan juga sekretaris 1. Ketua umum sendiri merupakan penanggung jawab dan juga koordinator umum dalam pelaksanaan. Lalu peran dan tanggung jawab ketua umum adalah memimpin rapat, mewakili UKM Batavia untuk menghadiri acara-acara tertentu. Nah, di minggu 7 kita mendapatkan materi Abang Non, cerita rakyat, dan juga lenong. Materi ini diberikan oleh Bang April dan juga Bang Bintang. Abang None merupakan kontes pencarian duta pariwisata di Jakarta yang berlangsung pada 1968 hingga saat ini. Lalu tugas Abang None sendiri ini di Batavia itu menjadi acara CUI, PPLK, dan UKM, maskot acara kebudayaan, acara Swarna Fest, dan juga Abnon dipersiapkan menjadi delegasi duta ITERA. Kriteria Abang None itu sendiri, berani tampil di depan umum, mempunyai public speaking yang bagus, dapat menjaga nama baik ITERA, mempunyai sikap santun dan juga terpuji, dan juga setidaknya mempunyai pengetahuan tentang budaya Betawi. Lalu cerita rakyat Betawi adalah cerita tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi. Lalu lenong. Lenong adalah teater rakyat tradisional Betawi yang menampilkan cerita lucu, kritik, kisah kepahlawanan dalam bentuk dialog. Lenong ini dibagi menjadi 2 jenis nih. Yang pertama itu ada lenong denes atau lenong bangsawan, dan juga lenong preman atau lenong rakyat. Di minggu ke-8 ini kita mendapatkan materi pengimplementasian cerita rakyat dan juga Abang None serta lenong. Melalui pembelajaran gerak Abang None serta pengimplementasian cerita rakyat dan seni lenong. Implementasi Abang None ini kita diajarkan bahwa perbedaan gerakan antara Abang dengan None. Gerakan Abang itu tegak dan berwibawa, sedangkan gerakan None itu langkahnya kecil, anggun, dan juga rapi. Lalu pengimplementasian seni lenong dan juga cerita rakyat itu dengan cara membawakan dialog dari lenong si pitung. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mempraktikkan apa yang sudah abangnya contohkan. Dan makna kegiatan pada rangkaian kali ini adalah menumbuhkan pengetahuan kita tentang budaya Betawi dan juga meningkatkan rasa cinta budaya Betawi, juga melatih rasa kepercayaan diri saat kita tampil. Lalu di materi 9 itu ada materi seni budaya Betawi yang dibawakan oleh Kak Jihan dan juga Bang Joel. Kita diberikan pengetahuan tentang seni tari dan juga palang pintu. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh berirama. Untuk jenis-jenis tari Betawi itu yang pertama ada tari topeng Betawi, tari yapong, tari coke, tari lenggang nyai, tari ondel-ondel, dan juga tari nando ganjeng. Arti pakaian Betawi sendiri ini, warna merah, kuning, hijau menggambarkan semangat dan juga keceriaan. Nah, palang pintu itu adalah pertunjukan seni yang memadukan silat dan juga pantun. Ditampilkan di acara pernikahan sebagai syarat sebelum mempelai pria masuk ke rumah. Lalu makna gerakannya ini, silat itu menggambarkan keberanian, kekuatan, dan juga tanggung jawab. Pantun berbalas itu menggambarkan kecerdasan, menghalangi dan membuka jalan itu seperti ujian hidup yang harus dilalui calon pengantin. Materi ke-10 ini kita diberikan materi tentang musyawarah dan teknik persidangan. Dibawakan materinya oleh Bang Musa. Nah, sidang ini merupakan forum formal suatu organisasi untuk menentukan suatu keputusan.
Musyawarah itu adalah menyampaikan pendapat untuk mencapai mufakat. Kita punya 3 jenis sidang nih, sidang pleno, sidang paripurna, dan juga sidang komisi. Lalu di setiap sidang itu harus ada presidium. Presidium itu adalah orang yang bertindak dalam memimpin persidangan. Lalu kita diberikan pengetahuan tentang quorum atau kuota forum. Jadi itu peserta minimal dalam persidangan. Sebuah keputusan akan dikatakan sah apabila persidangan tercapai quorum. Dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 plus 1 dari anggota terdaftar. Kalau untuk di UKM ITERA itu setidaknya 3/4 dari anggota UKM tersebut. Kita diajarkan untuk interupsi atau menyampaikan pendapat. Interupsi itu ada 3. Interupsi point of order, interupsi point of view, dan juga interupsi point of clarification. Lalu kita diajarkan tentang 4 jenis ketukan. 1 kali ketukan itu untuk pengesahan poin dan juga serah terima hasil keputusan sidang. Untuk 2 ketukan ini pembukaan dan juga pencabutan skorsing. Untuk 3 ketukan ini untuk membuka dan juga menutup persidangan. Lalu ketukan berkali-kali itu tuh dilakukan presidium saat kondisi yang tidak kondusif. Untuk poin yang kedua, kita disuruh untuk menjelaskan nama ketua umum dari awal sampai sekarang. Ketum pertama itu ada Bang Andrian, lalu turun secara terhormat dan digantikan oleh sekjennya yaitu Kak Tasya. Lalu ketum yang kedua itu ada Bang Dava Arantaginta, sekjennya itu Bang Aidil Nur Hirmawan. Lalu ketum ketiga itu ada Bang Adi Wibowo dengan sekjennya yang bernama Bang Enrico Nanda Setiaki. Lalu ketum yang keempat itu ada Bang Najwan Putra dengan sekjennya itu Kak Anindya. Lalu ketum yang kelima itu ada Bang Kevin Alexander Krisel Togatorop dengan sekjennya Bang Raihan Farel Ardan Harahap. Lalu di poin ketiga kita disuruh menyebutkan nama tim kaderisasi. Yang pertama dari angkatan 24 itu ada Kariska, Katesa, Bang Rizal, Bang Syahril, Bang Kelvin, dan juga Bang Nathan. Dan untuk angkatan 23 itu ada kepala divisi kaderisasi yaitu Bang Fatur. Kemudian ada Bang Iksan, Kak Maharani, Kak Nabila, Kak Aliyah, dan juga Bang Pael. Lalu di poin keempat kita diminta untuk menjelaskan WWC baik angkatan maupun BPH apa yang selama ini kita dapat selama wawancara. Jadi wawancara yang menurut saya sangat berkesan dan cukup teringat untuk saya sendiri itu, pertama saat saya diwawancarai Bang Kevin Alexander Krisel bersama teman-teman saya, dan dalam rangkuman saya mencatat menurut Bang Kevin kita itu harus mempunyai sikap organisator. Jadi setiap pemimpin itu harus mempunyai sikap organisator. Dimana pertama, seorang pemimpin itu harus bisa menerima kritik atau autokritik. Lalu yang kedua, seorang pemimpin itu harus teguh pendirian dan dapat mengayomi anggotanya. Lalu poin ketiga, kita itu harus bisa bekerja non-profit, dimana kita tidak akan mendapatkan bayaran, namun kita akan mendapatkan benefit. Lalu apa yang saya dapat selama mewawancari BPH itu saya mendapatkan gimana cara memanajemen waktu, gimana sih kita menentukan skala prioritas. Apa yang saya dapat saat mewawancari angkatan saya jadi dapat lebih mengenal mereka satu sama lain. Jadi saya tahu di mana mereka lahir, di mana mereka sekarang tinggal, apa hobi mereka, terus kenapa sih alasan mereka masuk dan ingin jadi calon anggota Batavia. Lalu di poin kelima kita diminta untuk menjelaskan selama mentoring bersama mentor apa yang kita dapat. Output pertama yang dapat dari mentoring pertama itu bagaimana cara kita bertahan selama di Batavia. Menurut Kak Nazla, kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kemudian kita diajarkan apabila kita ingin keluar dari UKM Batavia itu sendiri, kita harus melakukan birokrasi. Lalu kemudian kita diajarkan beberapa etika seperti etika perkenalan, etika untuk interupsi, dan juga kita diajarkan banyak hal menyangkut Batavia. Di mentoring yang kedua, kita mendapatkan output yang cukup besar. Saat itu, calon anggota Batavia sudah mendapatkan slayer. Kita diberitahu dan diingatkan oleh Kak Nazla untuk memakai slayer di tiap jarak radius yang sudah ditentukan. Lalu kita diberitahu tentang penyelesaian tugas seperti buku angkatan dan bagaimana cara kita mengefisiensi waktu untuk mewawancarai seluruh BPH.